Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 7I atau 79 ingin menjelaskan tentang perbedaan ghibah dan kritik. Nama anggota kelompok: Nadia Bunga Anjani, Naila Solihah Prasetyo, Sabrina Tufaila Adityo. Ghibah adalah menceritakan orang lain tanpa sepengetahuannya tentang sifat atau keadaan yang ada pada dirinya, yang seandainya dia mendengarnya pasti dia tidak menyukainya. Sementara apabila yang diceritakan tidak benar, itu namanya mengada-ngada atau fitnah. Ghibah dapat merusak hubungan, baik persahabatan maupun persaudaraan. Kepercayaan antar sesama akan runtuh jika kebiasaan ghibah ini terus dilakukan. Ghibah berhubungan erat dengan lisan sehingga dapat dilakukan secara sadar maupun tidak sadar. Apalagi dengan kebebasan dalam menggunakan media sosial saat ini. Semakin banyak orang yang membuka aib orang lain tanpa menyadari bahwa perbuatannya termasuk ghibah. Dalam ajaran Islam, ghibah merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji. Ghibah diharamkan berdasarkan ijma dan termasuk dosa besar karena bisa mengakibatkan putusnya ukhuwah, rusaknya kasih sayang, timbulnya permusuhan, dan tersebarnya aib. Bahkan dalam Al-Quran, Allah menyamakan orang yang melakukan ghibah dengan orang yang memakan daging saudaranya yang sudah mati. Allah berfirman, Az-zanni ismu wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'da ayyuhibbu ahadukum ayyakullalah ma'akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Kritik sering disalahartikan sehingga dianggap sebagai fitnah atau ghibah. Kritik dalam bahasa Arab disebut dengan intikot atau naqd. Kritik bertujuan untuk membangun kesadaran ilmiah dan bukan untuk menjatuhkan atau menghina hal-hal yang bersifat privasi atau hal-hal yang bersifat fisik. Kritik bersifat argumentatif dan ilmiah, bukan karena kebencian. Berbeda dengan fitnah dan ghibah yang sama-sama terlarang, kritik memiliki landasan hukum dan legitimasi dalam Al-Quran, yaitu bagian dari Al-Mujadalah, jadilhum billati hiya ahsan. Sebagaimana surat An-Nahl ayat 125, yaitu debat ilmiah atau berbagai pendapat. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan pesatnya iptek, idealnya semangat keilmuan dan kritisisme manusia semakin meningkat. Sehingga sangat diperlukan sikap kritis dan membudayakan kritik ilmiah. Manusia modern seharusnya tidak mudah untuk percaya hal-hal yang berbau instan dan diobral oleh media. Jika mudah percaya dengan media yang mencari keuntungan pasar, maka telah terjadi kemunduran pemikiran dan intelektual. Orang yang dapat merespon positif setiap kritik tidak akan memuja pikirannya, tidak memonopoli kebenaran, tidak memberhanakan apa yang dianggap benar, dan tentunya sadar bahwa ada banyak hamba Allah yang berilmu di muka bumi ini. Hanya saja mereka tidak menampakkannya, karena kerendahan hatinya, kezuhudannya, dan rasa takutnya kepada Allah yang sangat mendalam. Demikian materi ini kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.